satu baris itu kita ambil setiap pokok Pak. Dan 1 bulan kemudian barisnya bergeser Pak, agar nanti apa, kita selama 6 bulan kita tahu secara keseluruhan. Jadi di mana hasil sensus untuk PSM sendiri kita masih berada di bawah 5%, artinya masih di bawah ambang batas. Karena ketika lebih daripada 5% itu sudah di atas ambang batas. Jadi di sini kita mengalami penurunan pada serangan baru Oryctes di bulan Maret, rata-rata itu sekitar 4-5. Begitu bulan April, Mei dan Juni kita lakukan pengendalian. Pengendalian bermacam-macam Pak yang kita lakukan. Sebentar, yang 4 ya? sampai 5 tadi apa itu? Serangan baru Pak. Nah, serangan baru itu 4-5% di bulan Maret. Saya ambil cuma 4 bulan terakhir. Ya. Nah, jadi terakhir di bulan Juni itu kita sudah mencapai cuma 1-2% serangan baru Pak ya. Nah, gitu. Jadi kenapa dia bisa turun? Langkah yang pertama kita lakukan adalah kita monitoring setiap bulan sensus sehingga tahu di mana letak serangan baru dan sebenarnya di mana sih potensinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lakukan monitoring verotrap Pak, feromon trap. Itu kalau untuk awalnya kalau sesuai dengan distributornya kan 2,5 Pak. Cuman kan kalau untuk masih kapasitas ringan kita menggunakan sekitar 1 trap untuk kapasitas 5 hektar. Jadi nanti akan kita monitoring setiap minggu. Nah, setiap minggu ketika nanti akan kita petakan yang titik-titik peta itu kita kategorikan ketika dia pada titik trap ini, katakanlah di situ Pak ya, itu 1 sampai dengan 3 atau 1 sampai dengan 4 itu kita kategorikan sebagai hijau Pak. Nah, ketika 3 sampai dengan 5 itu kategorikan sedang lebih daripada 5 trap per minggu itu kita kategorikan merah. Ketika merah ini sudah 3 kali atau 4 kali 2 sampai 3 kali berturut-turut, maka trap ini harus dikecilkan lagi. Yang tadinya 1 untuk 5 hektar kita kecilkan menjadi 2,5. Itu yang pertama untuk yang feromonasnya Pak ya. Untuk yang merah. Kenapa? Kita prioritaskan untuk yang merah Pak. Nah, kita lihat itulah populasi kita lihat, kita monitor setiap minggu sekali. Terus nanti selain itu kita lakukan untuk pengendalian berupa marsal Pak. Saya tidak menyebut salah satu merek Pak. Ya, ini cuma contoh yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan siperin sama marsal Pak. Cuman siperin kita tidak bisa sekaligus kita pakai ketika serangannya itu tinggi Pak. 4-5% atau lebih daripada 3%. Jadi di sini ketika kita mengambil langkah tidak semata-mata lebih dari 5% baru kita kendalikan, tidak. Karena ketika Oryctes sudah menyerang 2%, 1% aja per hektar itu sudah lumayan banyak. Jadi ketika 1-2% kita sudah mengambil langkah, kita sudah mengambil action. Artinya apa? Ketika kita dapat hasil sensus dari lapangan, ternyata hasil sensus itu menyebar, meskipun itu 1 atau 2%, maka kita lakukan aplikasi marsal itu blanket. Tapi ketika itu spot cuma di pinggir, karena mungkin kan ketertarikan lampu dan sebagainya, kita cukup spot untuk penghematan biaya. Jadi tidak semata-mata semua kita blanket, karena apapun ceritanya kita akan bicara mengenai untuk biaya rupiah kosnya ya. Itu jadi untuk aplikasi marsal kita menggunakan dosis kurang lebih sekitar 15-25 tergantung umur tanaman dan tergantung curah hujan. Jadi 15-25 gram per pokok itu ketika per bulan Pak. Nah, kita nanti tengok dulu curah hujannya bagaimana. Ketika curah hujannya katakanlah 200-300 mm per bulan atau yang terjadi di sekitar bulan Maret sampai dengan April, maka bisa kita intervalnya kita jadikan 4 kali. Jadi artinya setiap minggu kita kasih untuk prepare-nya kita kasih 5-7,5. Tapi ketika curah hujannya itu sedang, artinya cuma sekitar 150, kita bisa naikkan dosisnya menjadi 10, tapi intervalnya kita agak lamakan, sekitar 2 minggu sekali. Tapi sekarang sudah 2 minggu sekali nih. Kan Ini curah hujan sudah turun. Mili, kan? Iya, ini sekitar 2 minggu sekali. Terus untuk yang siperin Pak, siperin kita menggunakan sipermetrin Pak ya. Itu kita dengan dosis
yang wajar Pak kita pakai 0,2%, artinya 30 cc per kip. Itu dengan dosis yang wajar, karena kalau lebih dari itu nanti kan berefek pada lingkungan dan sebagainya. Tapi untuk siperit ini Pak perlu kita waspadai. Ya mungkin yang kerja besar ngomong kan ya seperti ya namanya dagang Pak ya, aman katanya gitu ya sama PN, tapi kita jenis paraquat kan itu. Iya, nah kita lakukan siperin ketika serangannya itu tinggi, yang pertama, yang kedua, 2 kali aplikasi. Habis itu baru kita lakukan marsal. Ketika serangannya sudah di bawah 1%, kita stop, tidak ada lagi aplikasi marsal ataupun siperin. Nah, sambil kita lihat setiap bulannya seperti apa perkembangannya. Gitu, Pak. Itu terus kita juga melakukan yang pertama sebelum penanaman sebenarnya adalah penutup tanah atau kacangan. Itu merupakan salah satu yang terpenting di dalam varietas Pak, karena mau landing atau take off-nya si varietas sendiri itu dia akan merasa terhambat ketika ada penutup tanah. Terus yang kita lakukan juga setelah kita tahu tanaman yang seperti ini Pak ya, kita caranya ya untuk tanaman yang serangan baru, kita mau tidak mau kita tekankan semua, baik itu pengurus KUD, karyawan ataupun mandor, bahkan sampai asisten manajer pun, ketika kita tahu itu pupusnya kering, itu adalah tanda itu adalah serangan baru salah satunya, ataupun ada serbuk yang berwarna putih, itu mau tidak mau harus kita cabut, karena apa yang terjadi ketika tidak kita cabut, dia tumbuhnya akan menyamping. Yang pertama, yang kedua kita akan kerdil ataupun dia kringkel kayak semacam kekurangan selain Feromonas, kita aplikasi marsal dan siperin, kita lakukan juga pemangkasan Pak. Jadi pemangkasan kita lakukan untuk membantu tanaman ketika sudah tumbuh menyamping. Ketika tidak kita bantu, maka dia juga akan menyamping terus. Tapi kita pangkas, dalam dia 3 minggu dia sudah kembali ke titik tumbuhnya untuk bisa naik ke atas. Tapi dengan catatan, ketika kita melakukan pemangkasan itu harus dicatat curah hujan yang cukup dan kelembapan tanah yang sesuai. Karena apa? Ketika kita melakukan di musim kering dengan curah hujan kurang daripada 60%, yang terjadi cuma kering, jadi sia-sia juga. Itu kita juga melakukan sekarang ini kita baru tahap untuk penyemaian. Ada salah satu pohon namanya hujan emas atau Cassia latifolia itu hujan emas itu aja lah bahasanya kan. Jadi kita baru mengembangkan itu, kita sudah tanam di inti, dan nanti kita setelah nanti musim penghujan akan kita ekspansikan ke plasma. Itu salah satu bentuk pengendalian terpadu yang kita lakukan Pak, yang dilakukan di PSN. Jadi pada intinya adalah monitoring dan kepedulian, itu adalah yang paling perlu kita lakukan. Kosnya? Iya. Kos pengendalian. Pengendalian hama. Pengendalian apanya? Per hektarnya udah. Per hektarnya udah 400.000 Pak. Per hektar udah 400.000. Iya, 400 sampai 500.000. Itu anggaran